Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Lucy Susanti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, dan yang saya banggakan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai menganalisis konsep dasar administrasi dan supervisi pendidikan. Saya Atfa Putritoni, selaku moderator akan memimpin diskusi pada hari ini. Adapun anggota kelompok dari kelompok 2, yang pertama Amelia Puspitaningsih, yang kedua Atfa Putritoni, dan yang ketiga Rani Kairunisa. Untuk tidak memperpanjang pembukaan lagi, kita akan masuk ke dalam materi pertama, yaitu mengenai konsep administrasi pendidikan. 1. Pengertian administrasi. Ada beberapa pengertian administrasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Daryanto tahun 2011, administrasi merupakan aktivitas-aktivitas untuk mencapai suatu tujuan atau proses penyelenggaraan kerja untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, menurut Trisna tahun 2011, administrasi adalah bantuan yang diberikan dengan sengaja kepada anak dalam pertumbuhan untuk mencapai tingkat dewasa. Yang ketiga, menurut Ahmad D. Marimba tahun 1989, administrasi adalah keseluruhan progres penyelenggaraan dalam usaha kerjasama dua orang atau lebih dengan secara rasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara efisien. Lalu, yang keempat, menurut Ngalim Purwanto tahun 2010, administrasi adalah suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, konsep administrasi pendidikan. Ada beberapa ahli juga yang menyebutkan mengenai konsep administrasi pendidikan. Yang pertama, menurut Ngalim Purwanto tahun 2010, administrasi pendidikan adalah proses pengerahan dan pengintegrasian segala sesuatu, baik itu personal, spiritual, material, yang bersangkut paut dengan tujuan pendidikan. Lalu menurut Daryanto tahun 2011, administrasi pendidikan adalah tindakan mengkoordinasikan perilaku manusia dalam pendidikan agar sumber data yang dapat ditata sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Selanjutnya, menurut Saiful Sagala tahun 2009, administrasi pendidikan adalah proses mengkoordinasikan sejumlah kegiatan yang saling bergantung dari manusia, baik kegiatan pada pemerintahan maupun satuan pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, pengertian konsep administrasi pendidikan menurut Dadang Soehardan tahun 2010, administrasi pendidikan adalah disiplin ilmu yang mempelajari usaha, kerjasama melibatkan segenap sumber daya yang ada untuk mengembangkan potensi siswa dalam mencapai tujuan pendidikan secara efektif. Selanjutnya, menurut Zaman Satori tahun 2010, administrasi pendidikan diartikan sebagai keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan semua sumber personal, material, yang tersedia untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi kedua, yaitu mengenai pentingnya administrasi pendidikan dan tujuan administrasi serta supervisi pendidikan yang akan dijelaskan oleh Amelia Puspitaningsih. Kepada Amelia, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu pentingnya administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan merupakan subsistem dari sistem pendidikan di sekolah yang bertujuan menunjang pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Komponen utama dalam sistem pendidikan yang memegang peran penting dalam pencapaian tujuan pendidikan adalah guru. Oleh karena itu, guru mempunyai peranan penting dalam administrasi pendidikan, terutama dalam melaksanakan fungsi pokok administrasi. Dalam PP 38 tahun 1992 pasal 20 dikatakan bahwa tenaga pendidik yang ditugaskan untuk menjadi pengelola satuan pendidikan dan pengawasan pada jenjang pendidikan dasar adalah dari kalangan guru. Oleh karena itu, pengembangan karir guru berkaitan dengan bidang administrasi pendidikan. Berdasarkan hal-hal tersebut, calon guru yang bertugas sebagai pengajar harus memperoleh latar belakang pengetahuan dan keterampilan dalam administrasi pendidikan.
sebagai calon guru, tentunya kita sudah terjun dalam dunia pendidikan, kita harus sudah siap dengan semua hal dan problematika dalam dunia pendidikan, terutama dalam pengelolaan pendidikan. Materi selanjutnya yaitu tujuan administrasi dan supervisi pendidikan. Yang pertama, tujuan administrasi pendidikan. Tujuan kajian administrasi pendidikan dapat ditegaskan oleh beberapa ahli, di antaranya yang pertama yaitu Syaiful Sagala tahun 2009 nomor 45. Adalah menyediakan dasar konseptual dengan mendefinisikan administrasi dengan mengimplementasikan dalam kegiatan pendidikan atau untuk membentuk pemahaman dan memiliki keterampilan dalam bidang administrasi pendidikan. Untuk membentuk pemahaman dan keterampilan. Yang kedua yaitu ada Daryanto tahun 2011 halaman 17 adalah agar semua kegiatan itu mendukung tercapainya tujuan pendidikan atau dengan kata lain administrasi digunakan di dalam dunia pendidikan adalah agar tujuan pendidikan tercapai. Yang ketiga yaitu menurut Sergio Fani dan Carvar dalam Daryanto tahun 2011 halaman 17 ada 4 tujuan administrasi yaitu efektivitas produksi, efisiensi, kemampuan menyesuaikan diri atau adaptiveness, dan kepuasan kerja. Yang keempat tujuan tersebut menentukan keberhasilan suatu penyelenggara sekolah. Adapun beberapa tujuan lainnya diantaranya yang pertama tujuan administrasi pendidikan adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan operasional pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, secara khusus administrasi pendidikan di sekolah adalah untuk mempersiapkan situasi di sekolah agar pendidik dan pengajar di dalamnya berlangsung dengan baik. Yang kedua yaitu tujuan supervisi pendidikan. Supervisi yang baik akan menghasilkan pola kinerja yang baik. Jika supervisi dilakukan dengan cara metode yang benar pula, tentu ini menuntut pengetahuan yang benar pula bagi supervisi dalam melaksanakan tugasnya. Yang pertama, tujuan umum supervisi pendidikan. Yang pertama, berdasarkan tujuan umum pendidikan, yaitu membina orang-orang yang disupervisi menjadi manusia dewasa yang sanggup berdiri sendiri. Yang kedua, berdasarkan tujuan pendidikan nasional, yaitu membina orang-orang yang disupervisi menjadi manusia-manusia pembangun yang dewasa dan Pancasialis. Yang ketiga, berdasarkan tujuan supervisi sendiri, yaitu agar tercapai perbaikan situasi pendidikan dan pengajaran pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar pada kasusnya. Yang kedua, tujuan khusus supervisi pendidikan meliputi yang pertama membantu guru untuk lebih memahami tujuan yang sebenarnya dari pendidikan. Yang kedua, membantu guru untuk dapat lebih menyadari dan memahami kebutuhan dan kesulitan murid. Yang ketiga yaitu memperbesar kesanggupan guru untuk melengkapi dan mempersiapkan murid-muridnya. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Amelia. Untuk materi selanjutnya kita masuk ke dalam proses dan ruang lingkup administrasi pendidikan yang akan dijelaskan oleh Rani Kairunisa. Pada Rani dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses dan ruang lingkup administrasi pendidikan. Ruang lingkup yang dicakup oleh administrasi pendidikan itu amat luas, akan tetapi terdapat beberapa bidang penting yang secara umum dilingkupi oleh administrasi pendidikan. Nah, menurut Daryanto Aziz tahun 2016 halaman 24, beberapa hal yang menjadi ruang lingkup administrasi pendidikan sebagai berikut. Yang pertama ada tata usaha. Tata usaha ini melingkupi beberapa bidang, diantaranya pertama ada struktur pegawai tata usaha, anggaran belanja keuangan sekolah, korespondensi, dan masalah pengangkatan, pemindahan, dan penempatan, dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu ada personalia murid atau peserta didik, yang meliputi ada organisasi murid, permasalahan kesejahteraan peserta didik, evaluasi kemajuan murid. Nah, yang ketiga ada personil staff yang termasuk bidangnya yaitu ada pengangkatan dan penempatan guru. Yang kedua ada organisasi personal guru dan yang lainnya ada masalah kepegawaian.
Dan yang keempat ada supervisi pengajaran. Hal ini meliputi diantaranya ada usaha membangkitkan semangat guru-guru dan pegawai tata usaha dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Selanjutnya, ada juga mengusahakan dan mengembangkan kerjasama yang baik antara guru, murid, dan pegawai usaha tata usaha sekolah. Nah, selanjutnya ada yang kelima, pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Di antara bidangnya yaitu ada berpedoman dan menerapkan apa yang tercantum dalam kurikulum sekolah yang bersangkutan dalam usaha mencapai tujuan. Selanjutnya ada melaksanakan organisasi kurikulum beserta metode-metodenya. Selain menurut Daryanto tadi, ada juga Ngalim Purwanto yang pendapatnya mengenai ruang lingkup administrasi pendidikan. Yang pertama ada administrasi tata laksana sekolah, administrasi guru dan pegawai sekolah. Yang ketiga ada administrasi murid atau siswa. Yang keempat ada administrasi supervisi pendidikan. Dan yang kelima ada administrasi pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Dan terakhir administrasi perencanaan dan pendirian bangunan sekolah. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rani. Baiklah teman-teman, dengan berakhirnya materi yang telah kami paparkan, berakhir jugalah presentasi dari kelompok 2 pada hari ini. Diharapkan kepada teman-teman bisa memahami materi mengenai analisis konsep dasar administrasi dan supervisi pendidikan. Saya Atfa Tritoni, perwakilan dari kelompok 2, mohon pamit undur diri. Apabila ada kesalahan dari kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.